Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulan kemudian dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok wajahnya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Nah, berikut ini hasutan Patih Bajul Sengara kepada Prabu Menak Sembuyu. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bayi itu lain daripada yang lain. Wajahnya mengeluarkan cahaya terang, terlebih Dewi Sekardadu. Dengan kelahiran bayinya itu, hatinya yang sedih ditinggal suami sedikit terobati. Seisi istana bergembira. Lain halnya dengan Patih Bajul Sengara. Dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari. Sesudah itu, dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit lagi di Blambangan. Maka Patih Bajul Sengara mengkambing hitamkan Syekh Maulana Ishak sebagai penyebabnya. Semua bencana yang menimpa rakyat Blambangan ini disebabkan oleh Syekh Maulana Ishak. Dewa murka karena penduduk Blambangan banyak masuk agama Islam dan meninggalkan kepercayaan yang lama. Jika penduduk Blambangan ingin terhindar dari bencana, kita harus kembali kepada agama lama dan melenyapkan semua bekas peninggalan Syekh Maulana Ishak. Demikian kata sang patih. Apa maksudmu dengan melenyapkan bekas peninggalan Syekh Maulana Ishak itu? Tanya sang Prabu. Salah satu di antaranya ialah bayi keturunannya, Gusti Prabu. Maksudmu aku harus membunuh cucuku sendiri? Benar, Gusti Prabu. Cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Blambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Patih Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sang patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian, tiada juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke laut. Biarlah Dewata sendiri yang menentukan nasibnya di samudera, ujar sang Prabu kepada Dewi Sekardadu. Tentu saja Dewi Sekardadu menangis dengan suara menghayat hati. Ibu mana yang rela bayinya dibuang begitu saja tanpa alasan? Apalagi tempat pembuangan itu adalah lautan besar di Selat Bali. Dengan hati hancur, ia ikut mengantarkan upacara pelarungan atau pembuangan bayi yang tak berdosa itu. Dengan tatapan kosong, ia memandang ke arah peti yang dibuang ke tengah laut. Peti itu makin lama makin ke tengah, pada akhirnya hilang dari pandangan mata. Meski demikian, wanita muda itu tidak beranjak dari tempatnya. Suasana di tepi pantai itu sudah sunyi senyap. Hanya debur ombak yang terdengar membentur batu karang. Matahari mulai condong ke langit barat. Para prajurit yang diperintahkan menunggu Dewi Sekardadu segera pulang ke istana
melaporkan perilaku sang putri yang masih duduk terpekur di tepi pantai. Di saat para prajurit meninggalkannya, itulah Dewi Sekardadu beranjak dari tempatnya duduk. Dengan gontai dia melangkahkan kakinya, bukan ke istana Blambangan, melainkan mengembara tanpa tujuan yang pasti, dan tak seorang pun dapat menemukannya lagi. Belakangan baru diketahui bahwa sikap benci sang patih kepada Syekh Maulana Ishaq adalah dikarenakan ambisinya untuk dapat memperistri Dewi Sekardadu sendiri. Tapi ambisi itu memudar manakala kenyataan berbicara lain. Dewi Sekardadu yang telah lama diimpikannya sebagai batu loncatan untuk dapat mewarisi tahta Blambangan, ternyata lebih dahulu disunting oleh Syekh Maulana Ishaq. Meski demikian, ambisi itu tak pernah padam. Setelah berhasil menyingkirkan Syekh Maulana Ishaq dari bumi Blambangan, dia berharap akan dapat berjodoh dengan Dewi Sekardadu yang telah menjadi janda. Demikian pikiran sang patih. Untuk itu, dia harus menyingkirkan putra Syekh Maulana Ishaq supaya Dewi Sekardadu benar-benar dapat melupakan suaminya yang dahulu, dan di belakang hari bayi itu tidak menjadi perintang cita-citanya. Kini setelah mendengar laporan para prajurit bahwa Dewi Sekardadu yang duduk terpekur di tepi pantai hingga sore hari ternyata sudah tidak ada di tempat, patih itu kelabakan. Dia perintahkan ratusan prajurit untuk mencari sang putri. Namun itu sia-sia belaka. Sang putri seolah-olah lenyap di telan bumi. Konon Syekh Maulana Ishaq sebelum meneruskan perjalanan ke negeri Pasai sempat mampir ke Ampel Dinta di Surabaya. Kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dia berpesan, apabila bertemu dengan anak yang pernah dibuang ke laut oleh Prabu Menak Sembuyu, itu supaya dinamakan Raden Paku, dan hendaklah Raden Rahmat suka mendidiknya secara Islami. Sudah barang tentu Sunan Ampel tidak berkeberatan menerima amanat itu. Dalam Babat Tanah Jawa menceritakan sesudah pertemuan dengan Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishaq masih terus mengembara di sekitar Pulau Jawa, terutama di bagian tengah, dan kemudian beliau mendapat sebutan Syekh Wali Lanang. Kemudian berangkatlah Syekh Maulana Ishaq ke negeri Pasai, mendirikan perguruan Islam di sana dan terkenal dengan sebutan Syekh Awalul Islam. Tetapi berdasarkan bukti adanya makam Syekh Maulana Ishaq di Gresik dekat makam Maulana Malik Ibrahim, maka diduga pada usia lanjut atau pada zaman kejayaan Sunan Giri, Syekh Maulana Ishaq kembali ke Jawa mendampingi Sunan Giri yang memerintah di Giri Kedaton, dan kemudian wafat di Gresik, lalu dimakamkan tak jauh dari kompleks pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim.